Tes tes, apa sudah saya terdengar kepada audiens semua? Sudah Mas. Sudah Pak, sudah Pak. Mas. Alhamdulillah sudah jelas. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subari, mahasiswa program studi peternakan Universitas Jember, angkatan 2018. Nah, pada kali ini saya akan menjadi fasilitator dalam pertanian organik, yaitu dalam proses pembuatan pupuk organik padat. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak maksud atau pengertian dari pupuk organik padat dari semua audien? Saya kurang begitu mengerti, Mas. Baik. Nah, sebelum itu biar kita sama-sama tahu apa itu pupuk organik padat, mari kita bahas bersama-sama. Ini ada pendahuluan. Indonesia itu pada saat ini krisis atau banyak yang menggunakan pupuk kimia. Sedangkan dampak dari pupuk kimia itu sangat negatif terhadap tanah. Nah, sehingga ada alternatif yaitu dengan penggunaan pupuk organik. Pengertian pupuk itu merupakan bahan yang ditambahkan dalam tanah yang menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Penggolongan pupuk umumnya dibedakan pada sumber bahan yang digunakan, cara pengaplikasian, dan bentuk dan kandungan unsur haranya. Nah, di sini oleh Permentan diatur tentang teknis, minimal pembuatan atau persyaratan pupuk organik, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 garing Permentan garing SR titik 30 130 garing 5 garing 2009. Nah, ini pengertian pupuk organik atau kompos adalah hasil penguraian dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara buatan oleh populasi berbagai macam mikroba atau bakteri dalam kondisi lingkungan yang hangat atau lembab atau anaerob. Dari asal pupuk ini dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dari audiens? Masih belum ada, Mas. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini pupuk organik padat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu pupuk kandang. Pupuk kandang itu apa? Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang dikandangkan, baik itu berupa feses atau urinnya. Nah, di sini pupuk kandang berasal dari sapi, kambing, ayam, dan ternak sebagainya atau aneka ternak lainnya. Yang kedua itu pupuk hijauan. Pupuk hijauan itu merupakan berasal dari sisa-sisa panenan atau tanaman hijauan yang berasal dari sawah atau leguminosa lainnya yang bermanfaat bagi proses pembuatan pupuk atau bisa bermanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Yang ketiga itu kompos, merupakan sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, hewan, dan limbah organik lainnya yang mengalami dekomposisi atau fermentasi. Yang terakhir yaitu humus. Humus merupakan material organik yang berasal dari degradasi atau pelapukan dedaunan atau ranting-rantingan tanaman yang membusuk, yang akhirnya mengubah humus menjadi produk-produk yang bermanfaat berbagi tanaman atau bagi tanah. Nah, secara umum kandungan zat hara dalam kompos atau pupuk padat ini terdiri dari kandungan karbon sebanyak 8,2%, nitrogen sebanyak 0,09%, kandungan fosfornya yaitu 0,39%, kandungan kaliumnya 0,81%, dan komponen lainnya yaitu berasal dari cairan yang sebanyak persentasenya itu 41% dan bahan kering sebanyak 51%. Nah, kandungan lainnya itu terdiri dari karbon dan nitrogen yang dicampurkan sebanyak 23%. Nah, di sini ada proses atau alat dalam pembuatan pupuk padat organik. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu dalam pembuatannya itu kotoran hewan, baik itu kambing, sapi, dan sebagainya, sebanyak 60% dari proses pembuatan. Yang kedua itu hijauan, berasal dari jerami, sebanyak yang dicacah sebanyak 40%. Nah, dalam proses pencacahan di sini ukurannya itu dikira-kira antara 4 sampai 10 cm. Nah, bisa ditambahkan limbah lainnya seperti sekam, terus
dedak padi, atau dedaunan leguminosa lainnya. Nah, yang keempat yaitu bioaktivator, yaitu yang lumrah dipakai di Indonesia atau yang paling mudah didapatkan yaitu menggunakan aktivitas mikroorganisme 4 atau E4 pertanian yang bungkusnya berwarna kuning. Selanjutnya yaitu molasses atau gula pasir atau gula merah. Di sini gunanya sebagai nutrisi atau makanan pada E4 atau mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang dijadikan bioaktivator. Yang ke selanjutnya yaitu air bersih. Persentasenya itu tergantung dari penggunaan atau persentase E4 dan molasses yang digunakan. Teknik yang digunakan untuk air bersih ini bermacam-macam, setiap masyarakat di Indonesia itu berbeda-beda sesuai dengan teknik yang mereka gunakan. Yang terakhir yaitu terpal sebagai penutup, bisa menggunakan plastik atau karung goni. Intinya tidak bisa terpapar sinar matahari atau udara secara langsung, sehingga proses fermentasinya itu bisa dilakukan secara anaerob. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan sampai sini? Masih belum. Belum, lanjut Mas. Lekas mana Mas? Ya, Mas. Baik. Dalam tahap perbuatannya itu yang pertama itu persiapan starter atau pengurai untuk mempercepat fermentasi. Nah, siapkan E4 atau mikroorganisme 4 pertanian yang berkemasan kuning yang berfungsi sebagai starter atau pengurai. Dalam E4 ini terdapat bakteri yang menguntungkan yang masih dalam kondisi tertidur atau dorman. Dan untuk mengaktifkannya harus dikocok terlebih dahulu untuk kemudian baru dicampurkan dengan air bersih, molasses atau larutan gula. Adapun sosis E4 untuk takaran 100 kg bahan pupuk yang dibutuhkan 2-3 sendok makan untuk didalurkan kepada 1,5 liter air. Tambahkan 2-4 sendok makan molasses atau gula yang berfungsi sebagai nutrisi untuk bakteri yang menguntungkan tersebut. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Diamkan selama semalam agar bakteri tertidur mulai aktif. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu pencampuran kotoran sapi dengan jerami yang sudah dicacah. Adapun perbandingan antara kotoran sapi dengan jerami yang ideal yaitu 60 banding 40%. Jadi bila kotoran sapinya yang digunakan itu 60 kg, maka jerami yang dibutuhkan yaitu 40 kg. Nah, bisa ditambahkan bahan-bahan seperti cetam atau dedak padi agar proses fermentasinya itu atau pupuk padat yang dihasilkan lebih maksimal. Nah, sebelumnya di sini bawahnya E4 itu sudah memiliki bakteri yang sangat baik, yaitu bakteri fetosintetik, Thiobacillus, ragi, jamur, pelarut fosfat, semua yang aktif dalam mengurai bahan organik menjadi lebih sederhana. Nah, dalam E4 ini diatur dalam SNI 19/70/30 2004. Nah, langkah selanjutnya itu kotoran ternak yang sudah tercampur tadi yang dengan persentase 40 dan 60% itu lalu disiramkan dengan E4 hingga merata. Lalu tutup campuran bahan tersebut dengan terpal atau beri beban di sekitar terpal agar tidak mudah terbuka atau terkena udara secara langsung. Nah, proses fermentasi membutuhkan waktu 30 hari. Proses fermentasi ditandai dengan suhu yang tinggi atau panas. Selama proses fermentasi dilakukan pengecekan berkala, di mana 3 hari setelah proses aerasi, apabila suhu naik, maka proses fermentasi itu berjalan dengan lancar. Apabila tidak ada kenaikan suhu dalam proses 3 hari tersebut, maka proses fermentasi itu gagal. Nah, ciri-ciri pupuk organik pada yang sudah jadi siap digunakan adalah wujudnya telah berubah dari aslinya, baunya telah berkurang dan tidak menyengat. Suhu berubah menjadi dingin, netral, teksturnya kering dan mudah remuk jika digenggam. Nah, dalam proses pengaplikasiannya ini, pupuk organik padat bisa dijadikan sebagai pupuk dasar dalam tanaman. Nah, untuk dosisnya itu bisa
5 sampai 10 gram, tergantung dari tanaman yang akan ditanam ke pada sawah. Dan terus pemangkabrisannya itu bisa dicampurkan dengan pupuk kimia, tergantung dari petani yang menggunakannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya, dari teman-teman sekalian atau partisipan sampai di Saya sini. izin bertanya, Mas. Baik, Bisa kembali ke slide macam-macam pupuk organik? Nah, barusan, Mas. Nah, itu kan terdiri dari 4 macam pupuk organik padat. Dari keempat tersebut, yang lebih sering, yang atau lebih mudah digunakan tuh yang pupuk kandang atau pupuk hijauan, atau kompos, atau yang humus, Mas? baik Mas. Yang lebih umum. Secara umum itu yang banyak digunakan itu pupuk kandang, karena kebanyakan petani di Indonesia itu mengintegrasikan antara tanaman dan ternak. Nah, setiap petani yang di setiap daerah itu biasanya memelihara ternak sapi atau kambing, biasanya di rumah. Namun dalam skalanya itu masih skala rumahan atau skala kecil. Nah, mereka hanya beranggapan yang pertama itu sebagai yang fungsinya itu sebagai simpanan, yang kedua itu kotorannya, yang sebagai nantinya itu sebagai pupuk tanamannya. Karena mereka beranggapan dalam pengaplikasian pupuk kimia secara berkelanjutan itu memiliki dampak yang negatif. Namun menurut mereka itu pengaplikasian dengan pupuk kimia itu menurut mereka itu sangat efektif. Namun dalam jangka panjang harga pupuk kimia yang semakin melonjak, maka akan kesadaran peternak atau petani yang ada di Indonesia itu semakin sadar bahwanya penggunaan pupuk organik kandang ini lebih efektif dibandingkan pembuatan pupuk kimia lainnya. Iya, Apa Mas. ada Ya, sanggahan? terima kasih, Mas. Kira ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas. Baik, Mas. Mengenai kotoran nih, Mas. Kotoran ternak ini dari jenis-jenis ternak yang sampean sebutkan tadi, mana yang lebih baik gitu, Mas, kotorannya untuk jadikan pupuk kandang ini, Mas? Dan Baik. apakah dan apa kandungan yang membuat itu lebih baik gitu, Mas? Dari kotoran itu. Baik gitu, Mas. Nah, baik, Mas. Nah, untuk kotoran ternak yang paling baik itu yang banyak masih mengandung nitrogen tinggi yaitu dari kotoran ternak ayam. Karena kandungan N-nya itu lebih tinggi pada ternak ayam. Karena pada dasarnya ternak ayam itu memiliki kualitas pakan yang sangat baik. Nah, pakan dari unggas itu berasal dari biji-bijian. Nah, kandungan dari nutrisi biji-bijian itu kan sangat tinggi daripada hijauan. Nah, di sini dalam yang paling baik itu pastinya itu tetap di pupuk kandang, Mas. Soalnya tergantung dari kotoran ternak apa dulu, Mas, yang mereka buat, Mas. Itu. Misalnya kalau menurut saya itu yang paling efektif itu dari kotoran ternak ayam karena mengandung nitrogen sangat tinggi. Namun dalam proses pembuatan pupuk kandang ini harus dikombinasikan, Mas. Karena pada dasarnya itu kotoran ternak ayam itu rendah akan kandungan karbonnya, sehingga membutuhkan dari hijauan atau bahan-bahan coklatan sebagai sumber karbonnya. Siap. Mungkin ada sanggahan, Mas? Terima kasih, Mas. Iya. Apa ada pertanyaan lagi? Cukup, Siap, Mas. tidak ada, Mas. Cukup, Mas. Baik. Cukup. Lanjutkan. Nih, yang terakhir itu penutup yaitu keunggulan pupuk organik. Yang pertama itu mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap, dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi gembur. Memiliki daya simpan air, tahan lebih terhadap serangan penyakit, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang membutuhkan. Memiliki
residual efek yang positif sehingga tanaman ditanam pada musim berikutnya tetap bagus, pertumbuhan dan produksinya tetap. Baik, sekian dari saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.